Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah Tuhan bangkit bagi orang lemah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak membela orang-orang lemah. Dia Allah yang tidak tinggal diam melihat orang-orang yang mengalami kelemahan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah, persoalan, dan mereka tidak sanggup menghadapi masalah persoalan yang mereka hadapi. Allah tidak akan tinggal diam. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Allah turun dari sorga. Dia tidak tinggal diam, dia turun dari sorga, bahkan rela mati di kayu salib. Itu satu bukti bahwa Allah tidak tinggal diam melihat orang-orang lemah, melihat orang-orang yang memiliki beban berat, masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan akan bangkit. Saat ini saudara, kalau saudara mengalami kelemahan dalam hidup saudara, ada masalah persoalan beban yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, ada Tuhan yang tidak akan tinggal diam. Ada Tuhan yang tidak berdiam diri, tetapi Dia akan bertindak. Dia akan bangkit untuk membela setiap kita saudara. Apakah saudara rindu Allah bertindak di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan firman Tuhan ini, siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara mengalami pembelaan Tuhan. Dia bangkit, membela dan bertindak di dalam kehidupan saudara. Mazmur pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan saudara, di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa
oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Jadi saudara, Allah memperhatikan dan melihat penderitaan umat-umatnya. Mungkin ada umat-umatnya yang mengalami ketidakadilan. Allah melihat dan Allah memperhatikan itu. Ada umat-umatnya yang sedang ada dalam kesulitan, kemiskinan, kekurangan. Allah melihat, Allah memperhatikan itu. Mungkin ada anak-anaknya yang sedang ditindas. Allah melihat dan memperhatikan itu. Apa yang sedang saudara alami saat ini, Allah melihat dan memperhatikan semuanya. Allah tahu segala sesuatu. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak. Saat ini saudara, apa yang saudara alami? Mungkin saat ini saudara mengalami ketidakadilan dalam hidup saudara. Di tengah pekerjaan saudara, saudara diperlakukan tidak adil. Dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga, dan sebagainya, saudara diperlakukan tidak adil. Dengar, hari ini Tuhan melihat saudara. Mungkin saat ini ada beban berat, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah memperhatikan kehidupan saudara. Allah tahu segala sesuatu. Dan kemudian Allah berfirman bahwa sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Percaya saudara bahwa saat ini Tuhan bertindak untuk saudara. Percaya dan ketahuilah bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia bertindak, dia bangkit untuk membela kehidupan saudara. Dia bertindak dan bangkit untuk berbuat dalam situasi yang saudara alami saat ini. Dan kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia melihat penderitaan, ketika dia melihat masalah dan ketertindasan yang dialami oleh umat-umatnya? Ketika dia bangkit, apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan yang pertama yang dia lakukan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Di sini ada ditegaskan saudara bahwa dia memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Ketika ada umatnya yang tertindas, mereka membutuhkan Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dari ketertindasan. Allah tidak tinggal diam, dia bangkit dan dia beri keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Artinya apa saudara? Bukan berarti bahwa setiap orang yang mengalami ketertindasan pasti akan mengalami pembelaan Tuhan. Sekalipun sebenarnya Tuhan rindu dan begitu rindu membela semua umat ciptaannya. Tetapi tidak semua secara otomatis mengalaminya saudara. Memang Allah akan bangkit untuk membela. Tetapi pembelaannya itu akan nyata bagi orang yang menghauskannya. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan? Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan membebaskan saudara, Tuhan membela saudara. Dalam penindasan yang saudara alami, dalam kekurangan yang saudara alami, dalam masalah yang saudara alami, masalah di tengah keluarga, bisnis saudara, pekerjaan saudara, saudara membutuhkan pembelaan Tuhan di sana, Allah akan bangkit membela saudara. Jika saudara rindu dan haus pembelaan Tuhan, rindu dan haus keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara, artinya saudara, Allah melihat semua dan Allah pasti bertindak. Jika kita haus, Dia bertindak, Dia menyelamatkan kita. Saat ini adakah saudara yang begitu rindu Tuhan bertindak dalam hidup saudara? Di zaman modern ini saudara, sudah semakin sedikit, sudah semakin langka kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Semakin modern dunia ini, semakin mapan manusia, semakin tinggi ilmu, semakin modern semuanya, manusia merasa bahwa semuanya bisa ditangani sendiri. Semakin tipis kehausan akan Tuhan. Semakin sedikit kerinduan manusia akan Tuhan untuk bertindak. Manusia sudah semakin nyaman, manusia sudah semakin mapan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi rindu dan haus Tuhan bertindak dalam kehidupannya. Itu yang membuat manusia hancur, itu yang membuat manusia binasa dan tidak melihat pembelaan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini?
Apakah kita sama-sama masih merindukan, menghauskan Allah bertindak, Allah bangkit, Allah membela kita? Dengar saudara, Allah lihat semua, Allah perhatikan semua, dan Dia mau bangkit untuk membela kita yang menghauskan dan merindukan pembelaannya. Mari kita merindukan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Adakah saat ini di dalam bisnis saudara, saudara mengalami kesulitan? Rindukan Tuhan bertindak di sana. Lakukan apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Gunakan manajemen yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Lakukan buat sistem yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, rindukan Tuhan bertindak di sana. Karena semua yang saudara kerjakan akan menjadi efektif ketika Tuhan ikut bekerja, ketika Tuhan ikut campur tangan dan bertindak di sana, dan memberi jalan keluar, memberi jalan keselamatan di sana. Puji Tuhan saudara, itu yang pertama. Allah bangkit membela umatnya untuk menyelamatkan, membebaskan mereka ketika mereka haus akan pembelaan dan keselamatan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, Allah bangkit untuk apa? Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Saudara, yang kedua, Allah bangkit membela orang tertindas, umatnya yang tertindas, umatnya yang lemah, umatnya yang kekurangan, umatnya yang miskin, umatnya yang mengeluh. Allah bangkit dan bertindak. Dan kemudian ayat 7 mengatakan, Dia menyatakan janjinya karena janjinya murni, yang dimurnikan bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Artinya saudara, bahwa Allah bertindak untuk menyatakan janji-janjinya. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan pasti akan dinyatakan. Janji Tuhan pasti akan diwujudkan. Dan Dia bangkit untuk mewujudkan janji-janjinya. Tahukah saudara bahwa Allah telah mempersiapkan janji-janji yang terbaik bagi saudara? Dia telah berjanji mempersiapkan yang terbaik. Dia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan bagi kita. Dan janjinya itu iya dan amin. Janjinya itu pasti digenapi, karena janjinya itu murni dan dapat diuji. Dia akan bangkit untuk menyatakan janji-janjinya bagi kita. Apakah saudara rindu janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita saudara? Mari kita terus merindukan, menghauskan Tuhan bertindak dalam hidup kita untuk menyatakan janji-janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, biarlah janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Dia telah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Dia telah menjanjikan yang terbaik bagi saudara. Biarlah janji-janji itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga yang Tuhan lakukan ketika Dia bangkit membela umat-umatnya yang lemah, yang miskin, yang tertindas, adalah ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara, dunia ini sudah penuh dengan kebejatan. Dunia ini sudah penuh dengan kefasikan. Tetapi dalam semuanya itu firman Tuhan berkata, Dia berjanji, Dia bangkit untuk membela umat-umatnya yang tertindas, yang miskin, yang lemah. Dia berkata bahwa Engkau akan menjaga kami senantiasa. Tuhan menjaga, melindungi anak-anaknya dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi anak-anaknya yang mengalami ketertindasan. Adakah saudara saat ini mengalami kesulitan, tertindas, mengalami kelemahan, kekurangan dalam hidup saudara? Allah bertindak untuk menjaga, melindungi kehidupan saudara. Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak untuk membela
dan menjaga kita umat-umatnya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana Allah berkata bahwa sekarang juga aku bangkit. Dia bangkit untuk apa saudara? Untuk membela umat-umatnya yang mengalami ketertindasan, umat-umatnya yang lemah, umat-umatnya yang miskin, umat-umatnya yang sedang mengeluh. Beban berat menindih kehidupan mereka. Mungkin saat ini itulah kondisi yang sedang saudara hadapi. Di tengah keluarga, dalam hidup pribadi saudara, dalam bisnis usaha saudara, dan dalam seluruh kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami ketertindasan, mengalami kelemahan, kesulitan, mengalami masalah, persoalan. Dalam semuanya itu Tuhan berkata, aku bangkit. Dalam semuanya itu Tuhan tidak tinggal diam. Dia perhatikan semuanya, dan dia bangkit untuk membela umat-umatnya. Dia berkata, aku bangkit dan menyelamatkan mereka yang menghauskannya. Mari kita hauskan terus, mari kita rindu terus pertolongan Tuhan. Kita rindukan Allah bangkit dan bertindak. Dia akan bangkit, bertindak, dan memberi keselamatan bagi kita umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan saudara dalam segala situasi saudara. Mungkin saat ini saudara diperlakukan tidak adil, Tuhan akan membela dan menyelamatkan saudara. Kemudian yang kedua saudara yang Tuhan lakukan bagi saudara ketika saudara rindu Tuhan bertindak dalam segala situasi yang saudara alami adalah Dia akan menyatakan janji-janjinya. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Masa depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera Dia sudah rancangkan bagi kehidupan saudara. Rindukan Tuhan bangkit dan bertindak, maka Dia akan menyatakan dan menggenapkan janji-janji itu di dalam kehidupan saudara. Kemudian Dia juga akan menjaga, melindungi saudara dalam segala situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah janji Tuhan kita alami dalam hidup kita. Dia bangkit, Dia bertindak. Dia tidak tinggal diam, Dia membela kita, menyelamatkan kita, menyatakan janjinya, dan kemudian Dia menjagai kita. Biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sepanjang hari ini saudara, dalam melakukan segala aktivitas saudara, renungkan firman Tuhan. Rindukan terus pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita melakukan aktivitas kita. Biarlah saat ini kita ambil komitmen menerapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan,
biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan,
Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja, memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa,
supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.